Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Miris karena dugaan suap proyek infrastruktur. Aset hasil korupsi asuransi Jiwasraya Jerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Menyusul adanya proses pengusutan. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini. Salah satunya itu korupsi yang terjadi di mana-mana. Korupsi berasal dari bahasa Latin koruptif atau corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah sebuah perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang dan penerimaan soggokan. Korupsi merupakan sebuah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri atau perseorangan atau sebuah korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan sosial politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor, sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesesaatan bagi rakyat. Kurangnya efek jerah ini menjadi penyebab utama korupsi di negara ini. Pancasila memiliki berbagai macam fungsi dan kedudukan, antara lain yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga sebagai ideologi negara, dan yang keempat sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi negara yang memiliki sumber nilai anti korupsi yang mampu mengikat setiap masyarakat. Tapi sekarang persoalannya adalah arah ideologi kita yang menyimpang di persimpangan jalan yang menyebabkan korupsi merabak di mana-mana. Di dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan tentang sistem pelaksanaan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi yaitu: yang pertama ada upaya pencegahan atau preventif. Contohnya, menanamkan semangat nasional yang positif. Yang kedua ada upaya penindakan atau kuratif. Dilakukan kepada yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan. Dilakukan pemecatan tidak hormat dan hukum pidana. Yang ketiga ada upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Contohnya, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Dan yang terakhir keempat ada upaya edukasi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Contohnya, Indonesia Corruption Watch, yaitu organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia.